Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak sekalian, perkenalkan saya Iman Sidik Nusanas. Hari ini akan menemani ibu bapak sekalian dalam topik pemasaran untuk produk-produk UMKM ibu bapak sekalian. Topik kita kali ini adalah analisa SWOT dan marketing mix. Kita akan belajar bagaimana melihat sebuah permasalahan dari sisi analisa strength, weakness, opportunity, dan threaten. Kemudian kita akan bahas pula mengenai marketing mix yang ibu bapak dapatkan. Adapun agenda kita yang pertama yaitu pengantar bapak ibu sekalian. Yang kedua kita akan melihat apakah itu pasar, ya. Baru kita lihat lanjutkan kepada SWOT analysis dan kita akan belajar mengenai marketing mix ya dengan 7P-nya. Nah, terakhir kita akan tutup dengan alasan orang membeli produk kita. Baik, Bapak sekalian, kita mengenal pasar. Kalau di daerah Purwakarta itu ada pasar Jumat, ada pasar Rebo. Ya. Namun, apakah pasar itu hanya terbatas kepada pasar-pasar yang tadi saya sebutkan, atau pasar tradisional? Tentu tidak, karena pasar memiliki jenis yang lokal, regional, nasional, dan internasional. Tentu perlakuan ibu bapak sekalian terhadap pasar-pasar ini juga akan berbeda. Contoh lokal atau tradisional, ibu bapak perlu datang, membuka kios, membuka lapak, dan menyimpan barang-barang itu untuk didatangi oleh pembeli. Maka itu adalah di pasar lokal atau tradisional. Pasar regional tentu lebih banyak lagi orang-orang yang mendatangi tempat. Ya, kalau di kita ibu bapak sekalian, pasar regional ada yang tradisional tetapi regional gitu, ya. Di daerah Purwakarta itu ada pasar induk yang di Cikopo atau daerah Cikampek itu setelah tol. Nah, ini juga bisa kita kategorikan sebagai pasar regional karena datangnya barang itu dari berbagai penjuru, bukan hanya dari satu tempat. Kemudian kita pasar nasional. Pasar nasional ini adalah pasar yang jangkauannya lebih luas lagi, bukan hanya lokal, regional, tetapi sudah mencakup seluruh pasar yang dituju oleh orang-orang dari seluruh Indonesia. Ya. Kalau kita bisa sebut pasar induk Cipinang. Itu pasar induk Cipinang bisa kita sebut sebagai pasar nasional. Nah, yang terakhir itu ada pasar internasional, Ibu Bapak sekalian. Di pasar internasional, ini yang membedakan bukan lagi local currency yang kita gunakan, bukan lagi mata uang lokal yang kita gunakan. Di pasar internasional yang digunakan adalah currency atau mata uang internasional. Nah, tentu mata uang lokal itu berlaku di pasar lokal atau pasar tradisional, di pasar regional, dan di pasar internasional. Dan di pasar nasional. Sedangkan untuk pasar internasional, Bapak Ibu sekalian menggunakan mata uang yang disepakati. Ya, berbagai macam mata uang itu kalau kita jual ke Malaysia, maka kita akan mendapatkan Malaysian Ringgit. Kalau kita jual ke Filipina, akan mendapatkan Philippine Peso. Kalau kita jual ke Thailand, maka kita akan mendapatkan Thailand Baht. Kalau kita jual ke Arab Saudi,
kita akan mendapatkan Saudi Arabian Rial. Tetapi ada beberapa mata uang yang disepakati bisa saja kita jual ke pasar internasional, tetapi yang kita dapatkan adalah US dollar atau mata uangnya Amerika, atau China Yuan, mata uang yang disepakati dibayar kita oleh mata uang China. Nah, ini adalah hal yang menyangkut pasar, apakah itu pasar internasional, pasar nasional, pasar regional, dan pasar lokal. Baik, selanjutnya Ibu Bapak sekalian, kita akan masuk kepada SWOT analysis. Apa yang dimaksud dengan SWOT analysis? SWOT ini merupakan 4 huruf yang mewakili singkatan dari masing-masing hurufnya. S yang pertama, huruf yang pertama adalah S, yaitu strength. Bapak Ibu sekalian, strength itu dikenal, atau kekuatan itu dikenal juga dengan istilah what is good. What is good adalah kekuatan yang dimiliki oleh sebuah entitas usaha. Kita tentu memiliki kekuatan itu. Apa yang baik-baik, apa yang menonjol, apa yang positif dari usaha kita, itu adalah strength kita, Ibu Bapak sekalian. Jadi Ibu Bapak sekalian, dipersilahkan untuk mencatat atau menulis apa yang menjadi kekuatan dari usaha Ibu Bapak sekalian. Kemudian yang kedua adalah weakness. Weakness adalah kelemahan. Berarti di dalam weakness ini ada area peningkatan. Ibu Bapak sekalian, perlu meningkatkan hal-hal yang tercantum ke dalam weakness usaha Ibu Bapak sekalian. Apakah weakness-nya itu di produksi, apakah weakness-nya itu di pemasaran, apakah weakness-nya itu di SDM, atau di pengelolaan keuangan. Ibu Bapak sekalian, dipersilahkan untuk mencatat apa yang menjadi weaknesses dari entitas usaha yang Ibu Bapak kelola. Kemudian opportunity. Ibu Bapak sekalian, opportunity atau peluang ini selalu ada di dalam setiap usaha. Tinggal kita mau gali atau tidak. Pasar itu selalu terbuka oleh kesempatan-kesempatan atau peluang-peluang yang tentu bisa kita maksimalkan. Misalnya, Bapak Ibu sekalian sesungguhnya memiliki potensi untuk menjual produk Ibu Bapak sekalian itu di mana? Di rumah, di pasar, atau dijajakan, atau sekarang di online. Nah, apakah peluang-peluang ini Bapak Ibu sudah sadari atau sudah cari atau sudah laksanakan sehingga peluang ini akan menjadi senjata bagi Ibu Bapak sekalian dalam memasarkan produk, dalam mengefisienkan produksi, dalam meningkatkan kinerja. Nah, ini peluang-peluang ini, kinerja karyawan tentu menjadi salah satu opportunity untuk kita, sehingga seluruh aspek, baik pemasaran, SDM, keuangan, semuanya akan menunjang terhadap usaha Ibu Bapak sekalian. Lalu, kita penting juga melihat threats atau ancaman. Apa sih ancaman dari usaha kita ini? Tentu, ancaman ini bisa dilihat dari kompetitor, tetapi tidak terbatas pada kompetitor Ibu Bapak sekalian. Kompetitor salah satunya saja, karena kita seringkali fokus kepada kompetitor. Siapa yang buat apa, kemudian kita juga buat hal yang sama atau tidak.
sehingga itu selalu dijadikan kompetitor. Dan kompetitor ini baik untuk meningkatkan secara terus-menerus produk kita, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas. Nah, kita bersaing secara sehat. Nah, namun, threats atau ancaman ini juga perlu dilihat dari sisi kebiasaan orang-orang. Ya, apakah ada ancaman orang tidak menyukai produk kita? Atau dari regulasi pemerintah mungkin ada regulasi yang ternyata tidak tidak mendukung terhadap usaha kita. Nah, silakan Ibu Bapak sekalian di list keempat-empatnya, baik itu strength-nya, weakness-nya, opportunity-nya, maupun threats atau ancamannya. Nah, Ibu Bapak sekalian, kita akan lanjutkan kepada topik selanjutnya yaitu marketing mix. Ya. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu tentu kalau sebelum sampai ke tempat ini, tadi melewati berbagai gerai ya. Ada Alfamart, ada Indomart. Maka mari kita supaya fokus belajar, kita lihat ya studi kasusnya itu dari Indomart. Apa yang mereka lakukan dengan marketing mix-nya supaya kita bisa meniru hal-hal baiknya atau kita bisa menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan kita. Baik, Ibu Bapak sekalian, yang pertama, yang pertama adalah produk. Produk itu adalah satu hal yang penting, yang utama yang kita jual, yang kita garda depankan. Hasil dari sebuah produksi itu adalah produk. Dan produk ini tentu harus layak jual. Agar produk ini layak jual, maka setidaknya Bu, Bapak, harus memenuhi dua kriteria, yaitu kualitas dan visual. Secara kualitas itu produk itu harus baik dan dapat memberikan kepuasan bagi pelanggan. Ya, karena itulah mereka membeli. Kemudian supaya mereka beli bagaimana? Nah, secara visual maka produk itu juga harus terlihat menarik. Ya. Nah, coba kita bandingkan ya produk kita dengan produk yang ada di Indomart, Ibu Bapak. Nah, kriteria itu sudah ada di Indomart karena barang yang dijual di tempat mereka ini memiliki packaging yang menarik. Lalu yang kedua, Ibu Bapak, adalah price. Price adalah harga atau sejumlah uang yang harus dibayar konsumen untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Nah, penentuan harga ini Bapak Ibu harus wajar. Kenapa? Kalau terlalu tinggi, ya nggak bisa kejangkau. Kalau terlalu rendah, kita bisa bangkrut. Maka kita harus menentukan harga yang konsumen itu merasa worth it. Ya. Nah, ini harga ini kalau di Indomart sudah berada di tahapan yang wajar. Tentu Ibu Bapak sekalian penting menghitung biaya produksi, biaya personalia, biaya promosi untuk membuat sebuah harga ini wajar atau tidak. Begitu ya. Ibu Bapak sekalian, selanjutnya adalah place. Ya, P yang ketiga itu place. Place ini adalah tempat usaha Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, Ibu Bapak sekalian penting memetakan dulu apakah ada di area bottom, middle, atau high. Tempat itu penting berada di tempat yang strategis, ya, agar bisa mendukung keberhasilan usaha Ibu Bapak sekalian. Coba kita cek Indomart adanya di mana. Untuk kita bisa melihat adanya di pinggir jalan raya, dilalui berbagai jenis kendaraan. Yang menurut kita juga sama ya. Oh iya, ini tempat strategis. Nah, kemudian Ibu Bapak, P-nya yang keempat adalah proses. Ya. Proses ini mencakup bagaimana perusahaan melayani permintaan konsumen. Setiap perusahaan dapat melakukan hal yang berbeda dalam melayani konsumen.
Ya, coba kita lihat bandingkan dengan di Indomaret, mereka tuh in-store ya, pelayanannya di dalam toko. Ya, terus mereka juga bisa melayani antar jemput dengan terlebih dahulu belanja via nomor WhatsApp tertentu. Nah, ini penting kita pelajari juga ya. Nah, selanjutnya adalah physical evidence. Ibu Bapak, ini bukti fisik. Bisa berupa penataan bangunan dan interior gitu ya, atau tempat tempat penataan produknya ya, bagaimana disimpan layout yang baik. Kemudian ada tata cahaya, ada tata lampu, tata AC ya. Ini hal yang bisa mendukung atau eh, menarik para pembeli atau konsumen untuk datang dan berbelanja. Kemudian promosi, Bapak Ibu sekalian. Ya, strategi marketing mix ini juga berfokus kepada cara memasarkan bisnis dan apa sarana yang digunakan. Ibu Bapak sekalian, kenapa kita harus promosi? Apakah promosi itu dilakukan hanya untuk produk-produk yang belum terkenal saja? Tidak, Bapak Ibu. Promosi dilakukan untuk mengidentifikasi dan menarik konsumen baru. Selain itu juga untuk mengkomunikasikan produk baru, meningkatkan jumlah konsumen. Kalau produknya sudah dikenal luas, ya. Jadi walaupun produk sudah dikenal luas, tetap kita harus tingkatkan jumlah konsumen. Atau Ibu Bapak, bisa juga promosi itu dilakukan untuk mengenalkan kepada konsumen mengenai peningkatan kualitas produk. Jadi kalau produk kita sudah meningkat, apa harus kita promosikan? Untuk mengajak konsumen mendatangi tempat produk. Nah, ini yang paling penting adalah mengajak atau memotivasi konsumen agar membeli suatu produk. Produk ini adalah beli. Ya. Nah, Ibu Bapak sekalian, kalau kita lihat dengan Indomaret, promosi ini dilakukan dengan menuliskan harga diskon, dengan menyebarkan brosur, informasi melalui TV display dan gerai. Nah, ini bisa. Silahkan kita bisa tiru yang mana yang bisa kita lakukan di tempat usaha. Kemudian selanjutnya adalah people, Bapak Ibu sekalian. People ini adalah SDM. SDM itu menentukan maju atau tidaknya perusahaan. Maka kita harus mulai dari perekrutan yang, Bapak Ibu sekalian, kita harus selektif agar mendapatkan kandidat yang baik. Baik dari sisi performance, baik dari sisi attitude. Nah, maka kalau kita lihat, kita datang ke Indomaret, Ibu Bapak bisa melihat ya, pegawainya itu sudah skillful, ahli, kemudian komunikasinya juga sudah lancar. Ya, silakan. Ada beberapa hal yang bisa kita tiru. Nah, Ibu Bapak sekalian, fokus dari kita melihat SWOT, kemudian mempelajari 7P itu atau marketing mix, pada akhirnya adalah ingin membuat orang membeli produk kita. Ya. Agar orang membeli produk kita, kita harus pahami dulu Ibu Bapak sekalian, apa yang menjadi alasan orang membeli. Ya. Mari kita lihat nih Bapak sekalian, ini saya summarize-kan beberapa alasan orang membeli. Ya tentu tidak hanya ini, ya tidak hanya 6 ini, tetapi ada banyak lagi. Hanya untuk memudahkan kita mencerna, mari kita lihat satu persatu. Nah, Bapak Ibu, orang beli itu biasanya karena butuh. Ya, orang cari beras karena butuh makan. Orang cari sabun karena butuh untuk nyuci.
orang beli air karena butuh untuk minum. Nah, tentu ini yang harus menjadi pertimbangan utama kita ketika kita membuat sebuah produk. Apakah produk kita ini nanti dibutuhkan atau tidak oleh orang? Nah, ketika yang nomor satu sudah butuh, maka kita produksi. Yang kedua, Ibu Bapak, orang membeli itu karena ingin. Ya, ini levelnya lebih tinggi lagi, ingin. Gitu ya. Sebetulnya nggak butuh, tapi ingin. Kadang dimakan, kadang tidak kalau makanan. Kadang diminum, kadang tidak. Kadang habis atau tidak. Kadang tidak ya. Karena dia hanya ingin aja. Bisa jadi ingin mencicipi, ingin terlihat punya, dan lain-lain. Atau FOMO ya bahasa sekarang ya. Fear of missing out, takut ketinggalan. Nah, orang-orang yang ingin juga perlu kita touch ini buat sekalian ya, supaya didorong untuk membeli produk kita. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga itu karena pride, Ibu Bapak. Mereka tuh bangga kalau memiliki sebuah barang atau membeli sebuah barang. Nah, bagaimana sampai kepada tingkatan ini? Tentu kita harus secara pelan-pelan membangun branding dari merek produk kita supaya mereka dengan bangga mau membeli ya. Oke. Yang keempat itu adalah piti atau kasihan Ibu Bapak. Ibu Bapak kalau mampir di perempatan ya, ada lampu merah, ada orang yang jual, kadang memasang wajah yang memelas begitu. Nah, ini adalah salah satu trik marketing supaya orang itu kasihan, kemudian dia beli ya. Ini salah satu trik agar orang beli. Nah, jadi orang kenapa mau beli? Ya salah satunya karena kasihan. Kemudian yang kelima, orang membeli karena price atau karena harga. Bagi orang-orang yang biasanya harga murah itu menjadi tujuan, tetapi kadang ada juga harga yang mahal itu yang menjadi tujuan. Misalnya ketika terjadi sebuah lelang, Bapak Ibu, Kak, di lelang itu harga yang paling tinggi yang diminta, ya. Orang semakin bangga kalau mendapatkan harga barang berdasarkan hasil lelang yang mana merupakan hasil dari kompetisi antar sesama peserta lelang. Nah, ini harus kita cermati juga jenis-jenis konsumen yang kita hadapi. Nah, kemudian yang nomor 6, Ibu Bapak sekalian, nomor 6 adalah relationship. Nah, ini yang perlu kita bangun dari awal. Ibu Bapak tentu tidak serta-merta bisa menjual kepada orang-orang, kepada konsumen, kepada calon pembeli, kalau kita tidak kenal. Dan relationship ini, Ibu Bapak sekalian, yang bisa membuat long lasting relationship. Orang akan beli terus, orang akan kontak kita terus, kalau sudah terjalin relationship yang baik. Nah, maka mulai saat ini Ibu Bapak sekalian bisa melihat, bisa mendata apa saja yang menjadi relationship Bapak Ibu sekalian. Siapa orangnya, di mana, dan bagaimana cara kontaknya. Nah, ini penting buat Bapak Ibu sekalian membangun relationship dengan cara menyiapkan data, baik itu data rumah, telepon, atau nomor WA, kontak ya, sehingga ketika ada produk baru, info sekalian bisa sampaikan kepada orang tersebut. Nah, begitu Ibu Bapak sekalian, pelajaran atau sharing kita kali ini mengenai SWOT dan marketing mix. Terima kasih atas perhatian Ibu Bapak sekalian. Untuk pertanyaan ataupun diskusi, Ibu Bapak sekalian bisa menghubungi saya, Iman Sidik Nusanas, di 087 610 527. Ya. Atau bisa email juga ke imansidiknusanas@yahoo.com. Bapak Ibu sekalian, demikian, mohon maaf jika ada kekeliruan atau kesalahan, baik yang sengaja ataupun yang tidak sengaja.
Semoga ilmu kita hari ini yang kita pelajari bermanfaat bagi peningkatan penjualan produk rumah sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.